Shalom. Di sini saya mau berbagi 1-2 ayat di dalam kitab suci. Karena saya adalah seorang Katolik, yaitu kitab suci kita adalah Deuterokanonika. Namanya Deuterokanonika. Membacanya sedikit agak sulit ya teman-teman, agak susah membacanya. Itu kitab kita Katolik ya teman-teman. Tapi di sini saya mau berbagi ayat tentang ayat-ayat orang yang sudah meninggal. Dalam arti begini, kalau kita tahu misalnya entah itu saudara seiman kita, entah itu anak-anak kita, entah itu orang-orang terdekat kita, kalau seandainya kita tahu bahwa mereka jatuh dalam dosa, yang pentingnya kita menegurnya itu di waktu dia masih hidup, di waktu dia masih ada nafas kehidupan. Itu bagi diri saya. Tidak tahu kalau bagi teman-teman Katolik yang lain bagaimana menyikapinya untuk tentang arti menegur dosa dan menegur sesama kita supaya kembali menuju ke jalan yang benar. Itu kalau bagi saya menegurnya itu kalau melihat orang yang jatuh dalam dosa di waktu dia masih hidup, supaya dia mau bertobat dan berbalik menuju kepada jalan yang benar. Tetapi intinya di sini kita harus mengetahui bahwa kalau kita mau menegur sesama kita yang itu tadi yang jatuh dalam dosa dan tentunya dia masih hidup, masih ada nafas kehidupan di dunia ini, ya kita juga harus koreksi diri kita juga. Kita harus bertobat dulu, kita harus tidak jatuh lagi dalam dosa-dosa yang pernah dilakukan, yang pernah diperbuatnya, dan kita meninggalkan dosa-dosa itu. Kita harus bertobat dulu. Dan setelah bertobat, kita mulai mendalami kitab suci. Kita membaca kitab suci dari Kejadian, Keluaran sampai kepada Wahyu. Nah, kalau kita sudah membaca kitab suci, tentunya bukan hanya sekedar membaca, tapi kita renungkan, kita hayati, kita resapi, dan setelah kita kepenuhan, kita boleh berbagikan kepada sesama kita juga, agar mereka mengerti kebenaran firman Tuhan itu satu paket. Jadi kalau bagi diri saya seperti itu, karena saya beragama Katolik. Nah, di sini sejak dari dulu kala pemahaman tentang api pencucian tuh saya belum srek dan saya belum yakin, walaupun mungkin gereja kita Katolik memang mengadakan ada seperti misa arwah itu ada. Tetapi di sini mereka sebagai pemimpin, entah itu romo, entah itu pastor, entah itu uskup, entah itu paus, tentunya kan tidak memaksakan kehendaknya kepada umatnya kan, karena kita diberi kehendak free will, diberi kehendak bebas, boleh mengikuti boleh tidak. Kalau bagi diri saya ya, saya sebagai Katolik yang awam dan saya sudah membaca kitab suci hampir 5 khatam, yang terakhir yaitu menuju Inggris Indonesia, itu yang saya baca. Sudah sampai di Filipi ayat 4 ya nantinya, Filipi 4 di perjanjian barunya. Kalau di perjanjian lamanya saya sudah sampai di Yesaya ya, kalau tidak salah. Iya, di Yesaya, saya sudah sampai di Yesayanya. Tetapi di Deuterokanonika memang saya pernah membaca, tapi saya belum lanjut lagi membacanya. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau bagi saya seorang Katolik, saya belum srek tentang api pencucian, karena kalau menurut saya sifat Tuhan itu tidak abu-abu. Kalau kita mau menegur dosa, yaitu di waktu manusia itu masih hidup, bukan tunggu setelah dia mati baru kita doakan. Bahkan kalau seandainya memang kita doakan 1000 kali, tapi itu tidak bisa mengubah dia, karena dia sudah mati. Dan maksudnya di waktu masih hidup itu yang pentingnya, yang kita harus mengingatkan orang itu supaya mau bertobat. Karena saya diingatkan dari beberapa ayat di sini yang akan saya bacakan buat teman-teman. Yang pertama saya akan baca di
di Ayub 7 Ayub pasal 7 ayat 9 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Nah, jadi orang yang sudah mati itu kan tidak bisa muncul kembali. Karena itu tadi, surga itu kekal dan neraka itu kekal. Jadi kalau kamu mau memilih surga dan neraka, ya sekarang di waktu kita masih hidup. Jadi ya mungkin kalau seandainya ada yang melihat, entah Romo, entah uskup, kan tidak mungkin mau memarahi saya, karena manusia itu diberi kehendak bebas kan, diberi kehendak free will. Tentunya saya tetap menjadi seorang Katolik karena saya sudah membaca kitab suci dan saya sudah menyelidikinya. Makanya saya lebih mengingatkan orang yang jatuh dalam dosa itu di waktu dia masih hidup. Tidak tunggu setelah mati, baru sudah mati. Orang itu tidak dalam pertobatan, akhirnya mati. Akhirnya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk dia mau bertobat kan. Nah, itu salah kan. Jadi karena saya diberi penegasan lagi di ayat di Perjanjian Lama lagi, kita akan baca di Yehezkiel ya. Yehezkiel 33 untuk mengingatkan orang yang Yehezkiel pasal 33. Yehezkiel pasal 33 ayat 8 dan 9. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Nah, jadi kalau kita mau mengingatkan orang yang jatuh dalam dosa supaya dia mau bertobat, iya di waktu dia masih hidup. Tapi kalau seandainya sampai dia mati dan membawa kesalahannya dan dia tidak bertobat, dan kalau seandainya kalian melihat tidak mau mengingatkan, entah itu anakmu, entah itu pasanganmu, entah itu orang-orang terdekatmu, entah itu orang-orang di sekitar kamu, dan kamu tidak pernah mengingatkan orang yang jatuh dalam dosa itu, hati-hati. Terus tiba-tiba orang itu mati dalam kesalahannya, kamu akan dituntut oleh Allah dan akan minta ganti nyawa kalian. Dalam arti begini, itu tadi, setelah mati baru didoakan. Tapi waktu dia hidup, dia jatuh dalam dosa, kamu gak pernah mengingatkan, kamu gak pernah menegur. Nah, itu semua kan gak ada gunanya. Yang terpenting itu di waktu dia masih hidup, kita mengingatkan dosanya. Tapi kalau tidak, kalau kamu pernah melihat dan kamu tidak mengingatkan akan dosanya dan supaya dia mau bertobat, kamu akan dituntut oleh Allah. Ayat ini telah membuktikan, dan saya tidak hanya sekedar omdo, tapi saya membuktikan ayat ini dan saya bagikan di VT saya ini. Dan ayat selanjutnya berbunyi, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat. Nah, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, kalau kita sudah mengingatkan dia, dan dia kepala batu, tegar tengkuk, dan tidak mau bertobat, dan tiba-tiba dia mati dalam kesalahannya, dalam dosanya, kita tidak akan dituntut oleh Allah. Karena kita sudah pernah mengingatkan orang yang jatuh dalam dosa itu supaya bertobat. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi yang penting itu di waktu manusia itu masih hidup, kita mengingatkan dia supaya mau bertobat. Jadi tentang ayat kematian tadi, bahwa orang mati sudah tidak bisa bertobat lagi. Untuk apa didoakan sampai 1000 kali kalau dia tidak bisa bertobat lagi? Apakah doa-doa itu bisa merubah keputusan Tuhan? Kan tidak bisa. Kita tidak bisa memerintahkan Tuhan. Kita tidak bisa memerintahkan Allah, karena Allah itu sifatnya tidak abu-abu. Allah itu sifatnya ya dan amin. Iya, tidak abu-abu. Jadi tentang itu tadi, tentang api pencucian itu memang saya belum srek. Dan saya pun tidak pernah, karena bapak saya sudah meninggal. Saya juga pernah keguguran, tapi di waktu itu saya belum memberikan dia nama. Ya saya yakin dan percaya, karena saya orang percaya, saya yakin dan percaya bahwa mereka sudah ada di rumah Bapa, di tempatnya Bapa yang di surga. Karena saya diberi ayat penghiburan itu yang menjadi kekuatan saya. Jadi mungkin kalau seandainya saya pas lagi ada misa arwah atau apa, saya tidak
pernah mengirim doa-doa buat bapak saya, buat baby saya yang pernah keguguran, apa ya, itu tidak membuat saya bersedih karena saya diberi ayat penghiburannya. Coba kita akan buka di dalam perjanjian baru di 1 Tesalonika 4. Kita mulai baca dari ayat 13, pasal 4. Kita baca dari ayat 13-nya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara